Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam COD Cerita Orang Desa. Untuk topik pembahasan di video kali ini adalah si oren ini, anggrek spesies yang merupakan satu dari 29 anggrek yang dilindungi di Indonesia ya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah penampakan bunga dari Therasred ascocentrum, atau di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan nama pasar anggrek kebutan atau Vanda mini asco dengan nama ilmiah Ascocentrum miniatum. Dideskripsikan pada tahun 1913 oleh Schrester yang mengacu pada penamaan sebelumnya yaitu Scolobium miniatum pada tahun 1847 oleh John Lindley ya. Dan untuk taksonomi selengkapnya, Vanda mini ini termasuk ke dalam famili Orchidaceae dari subfamili Epidendroideae yang termasuk ke dalam suku Vandae dari subsuku Aeridinae. Tergolong ke dalam aliansi Vanda ya dari genus Ascocentrum dengan nama spesies Ascocentrum miniatum. Cirasred ini merupakan anggrek epifit yang biasanya tumbuh antara ketinggian 0 hingga 1200 mdpl yang tersebar mulai dari Assam, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, hingga Filipina. Dan di Indonesia sendiri setidaknya bisa ditemukan di Sumatera dan Jawa ya. Ascocentrum miniatum ini merupakan anggrek dengan tipe pertumbuhan batang monopodial ya. Batangnya ini merupakan ruas-ruas yang cukup pendek, di mana dari setiap ruasnya itu tumbuh satu daun dengan pangkal daun saling bertumpuk, membentuk susunan zigzag yang menutupi keseluruhan batangnya ya. Dan seperti anggrek monopodial pada umumnya, batangnya ini tidak membentuk pseudobulb, melainkan batang silindris yang cukup sukulen, seperti halnya karakter dari batang anggrek Vanda. Kemudian untuk akar, Vanda mini asco ini memiliki akar yang sangat sukulen, seperti halnya anggota-anggota dari aliansi Vanda ya. Karakter akarnya ini mirip seperti karakter akar dari genus Rhynchostylis, hanya saja dengan warna yang berbeda ya. Akar dari mini asco ini secara keseluruhan berwarna hijau, dengan akar muda berwarna hijau muda terang, dan akar dewasanya berwarna hijau tua yang sedikit agak kusam, dengan bercak-bercak putih di seluruh permukaannya. Akarnya ini merupakan akar udara, di mana anggrek ini bisa langsung menyerap sari-sari makanan yang tersebar di udara ya. Kemudian untuk daun, tidak seperti anggota aliansi Vanda yang lain, yang cenderung memiliki daun tipis dengan helai yang cukup lebar. Helai daun dari Ascocentrum miniatum ini terbilang tidak terlalu lebar, membentuk helai daun linearis dengan ujung daun rumpung, dan badan daun yang terbilang sangat sukulen hingga hampir membentuk prisma segitiga ya. Selanjutnya untuk bunga dari Ascocentrum miniatum ini adalah bunga majemuk dengan tipe letak bunga aksilaris ya, di mana spike tumbuh dari ketiak daun, berwarna hijau dengan panjang kisaran antara 10-15 cm dengan karakter batang yang cukup keras ya. Kenopnya mulai tumbuh pada sekitar setengah badan dari panjang keseluruhan spike di bagian atasnya ya. Berukuran cukup kecil dengan warna hijau pucat yang sedikit agak kekuningan. Kenop-kenop kecil itu perlahan akan berubah warna menjadi oranye yang menandakan mereka siap untuk mekar. Nah, ini adalah bentuk bunga Ascocentrum miniatum yang mekar sempurna ya. Dengan petal dan sepal berbentuk bulat telur dengan warna dan ukuran yang hampir sama, kisaran panjang 8 mm dengan lebar 4 mm ya. Memiliki tugu yang tidak terlalu panjang, sekitar setengah sampai 1 mm, dengan kepala tugu atau kepala sari berwarna coklat gosong ya. Nah, yang unik dari anggrek ini juga adalah bentuk labellumnya. Labellumnya ini adalah bentuk sederhana seperti lidah yang menjulur dengan ukuran yang sebanding dengan panjang sepal dan petalnya. Nah, yang membuatnya unik adalah dia memiliki sejenis kantung yang hampir menyerupai tabung berukuran panjang sekitar 1-1,5 cm di belakang juluran lidahnya itu. Usia bunga si anggrek kebutan ini terbilang cukup panjang ya. Bunganya ini bisa bertahan sekitar 3-5 minggu jika tidak segera dibuahi. Kemudian untuk status konservasi dan perdagangannya, CITES sebagai Badan Pengatur Perdagangan Flora dan Fauna Internasional mengkategorikan anggrek ini ke dalam daftar Appendix 2, yang artinya bahwa anggrek ini legal untuk diperjualbelikan dengan syarat perizinan yang harus dilengkapi dari badan terkait ya.
Sementara di Indonesia sendiri, anggrek ini termasuk ke dalam 29 anggrek yang dilindungi oleh pemerintah yang diatur dalam PP nomor 7 tahun 1999, di mana pengiriman atau pemindahannya dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia atau pengiriman ke luar negeri harus berdasarkan izin dari menteri terkait ya. Dan meskipun dilindungi, anggrek ini sudah banyak dibudidayakan oleh petani-petani anggrek yang resmi ya, dan sudah banyak beredar di pasaran. Jadi meskipun dilindungi, tidak menutup kemungkinan untuk Anda bisa memiliki anggrek ini ya, tentunya dengan cara-cara dan prosedur yang dilegalkan. Kemudian untuk perawatannya, Vanda mini Asko ini setidaknya membutuhkan cahaya sekitar 25.000 sampai 35.000 lux dengan cahaya tersaring atau disebarkan, karena anggrek ini benar-benar tidak bisa menerima terpaan cahaya matahari secara langsung ya. Kemudian untuk suhu ideal di mana anggrek ini bisa bertahan hidup adalah sekitar 15 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban 60 sampai 85% ya. Kemudian untuk pemupukannya bisa dilakukan seminggu sekali dengan dosis 1/4 sampai setengah dari dosis yang dianjurkan untuk tanaman ya. Kemudian untuk penyiramannya, anggrek ini menerima curah hujan di sepanjang tahun ya. Dan jika ditanam dengan digantung, usahakan agar selalu menyiram bagian akar di pagi dan sore hari. Dan akhirnya untuk video kali ini cukup segitu dulu ya. Dan tak henti-hentinya saya mengingatkan untuk saran, komen, kritik, atau apapun bisa di komen langsung di bawah ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.